Negeri. Bersama dengan Ibu Ida, untuk itu kepada Bapak Beni, Bu Ida, serta tim, dengan hormat kami persilakan. Kami undang Bapak Beni dan Ibu Ida untuk menempati tempat yang telah disediakan. Yang bagaimana cara penghitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang hadir di Hotel Luminor dan juga Bapak Ibu yang telah bergabung secara online. Kami ucapkan terima kasih. Izin perkenalkan, nama saya Ida dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Saya ditugaskan untuk menjadi moderator pada sesi hari ini. Sebenarnya sesi ini itu adalah yang untuk membahas Satpol PP dan pemadam kebakaran. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Permendagri 100 tahun 2018 tentang penerapan SPM, dikatakan bahwa dalam melaksanakan SPM itu melalui 4 tahapan, yaitu pengumpulan data, kedua penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, ketiga penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan yang keempat adalah pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Namun kendala di saat ini banyak sekali daerah, bahkan OPD Satpol PP dan pemadam kebakaran bahkan bencana, masih banyak yang bertanya-tanya bagaimana cara pengumpulan data, cara penghitungan kebutuhan, cara menyusun rencana, dan juga melaksanakan SPM itu seperti apa. Banyak sekali kendala seperti itu. Oleh karena itu kita akan bertanya kepada Pak Beni yang sudah hadir pada saat ini. Beliau adalah sekarang sudah menjadi analis ya Pak Beni ya. Oh masih struktur, masih tetap subdit ya. Beliau adalah Kasubdit di Satpol PP Ditjen Bina Ditjen Admil Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu kami mohon Pak Beni untuk dapat menjelaskan 4 tahapan ini kepada Bapak dan Ibu, baik yang ada di Hotel Luminor maupun yang sudah bergabung secara online. Kami persilakan Pak. Mohon izin membuka masker ya Bu Ida. Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Pak ya, walaupun jamnya jam-jam ngantuk ini. Semangat Pak. Baik Bapak Ibu, termasuk juga Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan kita pada hari ini melalui Zoom. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan-rekan semua, kami diinformasikan tadi oleh kawan-kawan Ditjen Bangda bahwa kita ini akan berdiskusi mengenai penerapan SPM. Kalau kita bicara SPM Trantibum, Alin, Mas, Bapak Ibu, ini yang agak-agak sedikit apalah saya katakan agak sedikit beda dengan SPM lain. Karena SPM Trantibum Linmas ini kita bicara baik yang
diampu oleh kawan-kawan Satpol PP ataupun Damkar atau bencana, kita bicara sesuatu yang belum terjadi. Ini yang agak sedikit membedakan. Kalau kita bicara mengenai layanan yang Bapak Ibu lakukan terhadap apa yang belum terjadi, kan kita akan lebih banyak melakukan prediksi. Nanti kita bisa cerita Bapak Ibu. Tadi kami diinformasikan oleh kawan-kawan panitia bahwa Bapak Ibu rekan-rekan semua ini adalah kombinasi dari 3 perangkat daerah. Yaitu dari BPBD ya Bu Ida ya, ataupun dari Damkar ataupun dari Satpol PP. Tadi saya coba lihat-lihat, biasanya kalau kawan-kawan Satpol PP kegiatan apapun itu pasti menggunakan entah dia PDH ataupun pakaian taktikal. Ini saya lihat apa enggak ada kawan-kawan Satpol PP. Dari mana Pak? Nah, karena ini pakaian batik semua jadi enggak ini ya. Biasanya Bu Ida, kalau kita kegiatan terkait dengan Satpol PP itu pakaiannya itu hanya 2, kalau enggak dia pakai PDH, kalau enggak taktikal. Iya, termasuk Pak Beni juga tadi sebenarnya harusnya pakai seragam. Ya, Nah, betul. Harinya, baik. Jadi begini, selamat datang Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan semua. Jadi kalau kita bicara SPM, khususnya SPM Trantibum Linmas Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang sudah mengalami, melakukan, menerapkan 1 tahun terakhir ini berdasarkan regulasi standar teknis yang dikeluarkan oleh masing-masing. Yang ingin saya katakan begini Bapak Ibu, apakah standar teknis yang sudah ada baik terkait dengan bencana, damkar ataupun Satpol PP itu belum memenuhi harapan Bapak Ibu untuk bagaimana upaya kita mempercepat SPM Trantibum Linmas yang mengatur 3 suburusan ini yang perlu menjadi bahan diskusi kita. Kenapa saya sampaikan begitu Bapak Ibu? Karena berdasarkan hasil evaluasi kawan-kawan di Ditjen Bangda bersama Bappenas dan tim teknis yang tergabung di dalam sekretariat bersama penerapan SPM, ternyata penerapan SPM kita sepanjang tahun 2020 itu belum, katakanlah kita harus berani mengatakan secara jujur, katakanlah belum sesuai dengan target yang kita inginkan. Banyak kendala, apalagi bagi kawan-kawan Satpol PP sendiri. Saya tahu persis karena 1 tahun terakhir ini kawan-kawan itu lebih banyak di lapangan Bapak Ibu. Ketika bicara kita pandemi COVID-19 ini, kawan-kawan Satpol PP itu ada di depan. Itu baru satu masalah. Kemudian keterbatasan anggaran. Kita sama-sama mengalami Bapak Ibu, tidak hanya Bapak Ibu rekan-rekan di daerah. Kami sendiri di pusat, ketika ada pandemi COVID ini, anggaran itu luar biasa, habis-habisan difokusin. Sehingga penerapan SPM yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu rekan-rekan di daerah dalam konteks SPM Trantibum Linmas, kami sangat yakin juga mengalami kendala. Itu kendala yang kita hadapi bersama. Tapi dalam konteks ini Bapak Ibu, apakah regulasi atau standar teknis yang telah diterbitkan, baik itu mengatur suburusan Trantibum, bencana atau damkar, sudah dapat digunakan sebagai acuan bagi Bapak Ibu di dalam penerapan SPM? Ini yang perlu kita bedah Bapak Ibu. Kalau kami, mohon maaf, kebetulan seharusnya ada kawan-kawan Direktorat MPBK juga yang menangani suburusan damkar dan bencana, tapi kebetulan untuk yang menangani suburusan damkar belum bisa hadir, mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita. Tapi kalau saya bicara SPM suburusan Trantibum yang diampu oleh kawan-kawan Satpol PP, ternyata standar teknis yang diatur di dalam Permendagri 121 tahun 2018 itu belum cukup untuk mendukung. Karena apa Bapak Ibu? Karena ketika kita bicara SPM, kita bicara mutu layanan dasar.
Ketika kita bicara mutu layanan dasar, itulah yang diatur di standar teknis. Kalau standar teknis terkait dengan sub urusan Trantibum, bicara mutu layanan dasar, kita bicara apakah sudah ada SOP atau tidak sebagai pendukung. Kemudian bagaimana dukungan sarana prasarana. Kemudian bagaimana dukungan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi tertentu. Baru kita bicara layanannya. Ini yang perlu diatur. Kalau kita berani mengatakan secara jujur, Bapak Ibu, standar teknis yang diatur di dalam Permendagri 121 belum mengatur secara komprehensif mengenai hal tersebut. Bagaimana Bapak Ibu bisa memenuhi kebutuhan, apakah sudah ada SOP untuk mendukung SPM tersebut? Apakah sarana prasarana yang dibutuhkan sudah memadai? Apakah SDM yang dimiliki oleh Bapak Ibu rekan-rekan khususnya di Satpol PP itu sudah mendukung? Dan baru kita bicara layanan. Kalau bicara layanan dalam konteks suburusan Trantibum, Bapak Ibu yang ada di Satpol PP pasti sudah paham. Sesuai Permendagri 121 kita bicara layanan apabila ada masyarakat yang mengalami cedera. Ketika Bapak Ibu rekan-rekan melakukan kegiatan penegakan perda atau perkada. Atau layanan apabila ada aset masyarakat yang mengalami kerusakan ringan. Ketika Bapak Ibu rekan-rekan melakukan kegiatan penertiban dalam konteks Gakda ataupun Gak kepala daerah. Itu layanannya. Inilah yang perlu kita atur secara detail. Dan ini yang kami sampaikan Bapak Ibu kepada kawan-kawan di Ditjen Bangda untuk dimasukkan di dalam revisi Permendagri 100 tahun 2018 ya Bu Ida ya. Yang saat ini mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan. Yang akan Bapak Ibu lihat nanti. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ida tadi, ketika kita bicara penerapan SPM, yang perlu kita ketahui bersama secara detail adalah bagaimana kita melakukan tahapan-tahapan yang ada. Nah, tahapan-tahapan inilah yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam rancangan Permendagri 100, khususnya terkait dengan penerapan SPM suburusan Trantibum. Kalau suburusan Damkar, terus terang saya tidak berani menyampaikan karena ada yang lebih berkompeten nanti. Mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita. Mungkin bisa dilihat Bapak Ibu di slide yang ada di hadapan Bapak Ibu. Yang pertama kita lakukan ketika kita menerapkan SPM adalah Bapak Ibu rekan-rekan itu harus memiliki data yang cukup. Artinya tahapan yang pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah pengumpulan data. Ini yang diatur nanti. Untuk seluruh SPM termasuk SPM suburusan Trantibum. Jadi ketika kita bicara penerapan SPM suburusan Trantibum, ini khususnya mohon maaf untuk kawan-kawan yang lain, ini untuk kawan-kawan atau rekan-rekan Satpol PP, Bapak Ibu rekan-rekan itu harus mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Kalau tidak ada data-data, bagaimana Bapak Ibu yang pertama mengusulkan kegiatan mengusulkan anggaran untuk mendukung kegiatan. Pengumpulan data itu bisa dikemas di dalam satu kegiatan Bapak Ibu. Data apapun. Ini kan harus dibiayai. Jadi ketika kita bicara penerapan SPM suburusan Trantibum yang diampu kawan-kawan Satpol PP, kita tidak hanya sekedar bicara memberikan layanan ketika ada masyarakat yang terkena dampak. Ini yang selama 1 tahun ini menjadi agak salah kaprah. Ketika kita bicara penerapan SPM suburusan Trantibum, ada kesan anggaran yang harus disiapkan itu hanya sekedar kalau ada masyarakat yang terkena dampak. Padahal tidak. Anggaran yang dibutuhkan itu untuk mendukung kegiatan-kegiatan di setiap tahapan. Ini yang Bapak Ibu rekan-rekan khususnya dari Satpol PP itu harus memahami sekali tahapan-tahapan ini sehingga nanti mengusulkan anggaran berdasarkan kegiatan yang Bapak Ibu susun itu akan enak nantinya ke TAPD. Sebagai contoh Bapak Ibu, karena SPM suburusan Trantibum bicara penegakan perda,
Satu data yang Bapak Ibu harus miliki adalah berapa sih jumlah perda dan perkada yang ada di daerah Bapak Ibu. Kalau sampai data itu tidak ada, karena apa? Karena Undang-Undang 23 2014, PP 16 2018 dan Permendagri terkait lainnya itu mengatakan satu dari tiga tugas utama kawan-kawan Satpol PP adalah penegakan perda dan perkada. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan tidak tahu di daerah Bapak Ibu itu berapa perda yang ada, berapa perkada yang ada, berapa perda yang memiliki sanksi, berapa perda yang memiliki sanksi yang sifatnya justisi, yang non justisi, apa yang mau ditegakkan. Ini data pertama yang Bapak Ibu harus miliki. Kemudian juga nanti secara eksplisit Bapak Ibu bisa lihat ketika dalam tahapan pengumpulan data itu data-data apa saja yang dibutuhkan. Bapak Ibu bisa lihat nanti data-data itulah yang harus Bapak Ibu kumpulkan. Tadi saya sudah sampaikan terkait data penegakan perda, data perda perkada yang sudah ada. Kemudian juga Bapak Ibu itu harus sudah punya konsep perencanaan dalam 1 tahun itu berapa kali Bapak Ibu atau rekan-rekan akan melakukan kegiatan penegakan perda perkada. Kalau Bapak Ibu tidak punya data itu, bagaimana mau mengusulkan? Karena apa Bapak Ibu? Satu kali atau setiap kali kegiatan penegakan perda perkada itu sudah bisa dilihat komponen-komponen biaya yang dibutuhkan plus pendukungnya. Katakanlah satu, sebagai contoh atau ilustrasi gampangnya, ketika Bapak Ibu rekan-rekan khususnya Satpol PP akan melakukan kegiatan penegakan perda Trantibum, akan dilakukan di daerah mana? Berapa orang yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan GAPDA tersebut? Sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan? Plus. Ini bisa dirinci di dalam kebutuhan penganggaran. Biaya-biaya kegiatan tersebut bisa dirinci Bapak Ibu. Saya sangat yakin. Oleh karena itu saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan Satpol PP di seluruh Indonesia, tolong perkuat sekretariat khususnya subbagian yang menangani perencanaan. Jangan sampai ada kesan ketika kita bicara Satpol PP, kita bicara kegiatan lapangan saja. Alhasil ketika melakukan kegiatan perencanaan, ini harus didukung Bapak Ibu. Harus didukung oleh sumber daya manusia yang kapasitasnya mumpuni. Di dalam Satpol PP, di dalam perangkat daerah Satpol PP harus ada SDM yang memang ahli di dalam perencanaan. Kenapa? Karena seluruh kegiatan, dalam hal ini kegiatan apapun, Bapak Ibu di Satpol PP itu baru bicara satu kegiatan, penegakan perda perkada itu harus disusun. Substansi kegiatan penegakan perda perkada itu apa? Harus dirinci. Itu di dalam kegiatan pengumpulan data. Ketika bicara penyelenggaraan Tibum Tranmas, itu harus dihitung. Bapak Ibu sesuai PP itu punya tugas deteksi dini, cegah dini. Pembinaan penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, penanganan unjuk rasa kerusuhan massa. Itu semua harus dihitung Bapak Ibu. Dan itu memerlukan data. Bagaimana Bapak Ibu rekan-rekan akan melakukan kegiatan patroli tanpa diawali dengan data yang cukup untuk mengusulkan penganggaran. Berapa orang yang dibutuhkan untuk melakukan patroli? Satu hari berapa kali minimal patroli? Kendaraan apa saja? Daerah Bapak Ibu misalnya konstruksinya itu berapa kendaraan R4 yang dibutuhkan? Berapa kendaraan R2 yang dibutuhkan? Karena apa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu atau rekan-rekan Satpol PP itu setiap gerak, setiap langkah, setiap kegiatan Bapak Ibu itu sudah ada regulasinya. Ketika akan melakukan kegiatan Bapak Ibu sudah punya SOP yang harus diikuti. Permendagri
54/2013 SOP Satpol PP. Bapak Ibu ketika melakukan kegiatan harus memenuhi HAM, diatur di dalam Permendagri 44/2010. Semua regulasi pendukung sudah ada. Ketika Bapak Ibu akan melakukan pelaporan, Bapak Ibu punya Permendagri 27 tahun 2010, pedoman pelaporan Satpol PP. Semuanya sudah ada. Tinggal mau atau tidak kita mengikuti. Ketika Bapak Ibu melakukan patroli, bagaimana SOP-nya? Ada semua. Dan itu bisa dihitung Bapak Ibu. Inilah maksud saya, kami usulkan kepada kawan-kawan Ditjen Bangda. Dan kalau kami lihat konstruksi rancangan revisi Permendagri 100, itu sudah masuk semua Bapak Ibu, termasuk format-format data-data yang Bapak Ibu rekan-rekan Satpol PP harus isi. Ini mau tidak mau, suka tidak suka. Karena nanti kawan-kawan Bapeda atau TAPD mengacu kepada form-form yang Bapak Ibu isi. Dengan landasan regulasi pendukung maupun dalam konteks perencanaan pembangunan daerah. Bapak Ibu sudah punya Permendagri 90, kodifikasi nomenklatur program kegiatan. Bapak Ibu sudah punya Kemendagri ya, pemutakhiran ya. Kemendagri 050-3708 2019 pemutakhiran. Semua rincian kegiatan khususnya kawan-kawan Satpol PP dalam konteks pelaksanaan tugas secara umum ataupun untuk mendukung penerapan SPM sudah ada semua. Tinggal diusulkan, kodenya sudah ada. Bapak Ibu harus menyiapkan berapa sih kira-kira anggaran yang dibutuhkan untuk layanan apabila ada masyarakat yang cedera ringan atau masyarakat yang asetnya mengalami kerusakan ringan, dihitung dan diusulkan. Kodenya sudah ada semua. Berapa jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan, sudah ada kodenya di Permendagri 90 ataupun di Kemendagri 050. Itu ketika bicara kita tahapan pengumpulan data Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ketika kita bicara pengumpulan data SOP, data penegakan perda perkada, data sarana prasarana. Ketika Bapak Ibu rekan-rekan Satpol PP bicara sarana prasarana, Bapak Ibu punya Permendagri 17 2019 yang baru direvisi. Pemenuhan hak-hak PNS Satpol PP sarana prasarana minimal dan penghargaan. Di situ jenis-jenis sarana prasarana yang dibutuhkan apa saja. Mulai dari perlengkapan pribadi, kendaraan pendukung, kendaraan dalmas, kendaraan operasional, semuanya ada Pak. Tinggal Bapak Ibu lihat, tinggal Bapak Ibu usulkan. Memang anggaran itu tidak akan pernah datang dengan sendirinya tanpa ada usulan yang rinci. Kemudian kalau terkait dengan data-data SDM, Bapak Ibu kami yakin kawan-kawan Satpol PP pasti sudah punya data. Berapa jumlah kawan-kawan yang sudah ikut dan lulus Diksar Pol PP, karena kalau mau menjadi anggota Satpol PP harus ikut Diksar dan harus ikut dan lulus Diksar. Diatur di dalam PP 16 2018 yang ditindaklanjuti yang terakhir baru direvisi Permendagri 71 tahun 2020. Bapak Ibu harus tahu nih, pendidikan dan pelatihan dasar Satpol PP baru direvisi oleh kawan-kawan menjadi Permendagri 71 yang tadinya Permendagri 38 tahun 2020. Jadi apapun data yang dibutuhkan harusnya ketika kita bicara normatif, harusnya kawan-kawan Satpol PP itu tidak kesulitan. Karena regulasi pendukung semuanya lengkap. Kemudian ketika kita bicara data yang harus Bapak Ibu kumpulkan, Bapak Ibu juga harus punya data aset daerah di wilayah atau di lokus di mana Bapak Ibu akan melakukan kegiatan penegakan perda perkada. Dalam konteks pengumpulan data ini tentu Bapak Ibu rekan-rekan Satpol PP itu perlu berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
data jumlah penduduk, perkiraan di lokus di mana Bapak Ibu akan melakukan kegiatan Gakda atau Perkada, itu tinggal koordinasi dengan kawan-kawan dari Dukcapil katakanlah. Jadi semua hal yang terkait dengan pengumpulan data ini, ya mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu harus lakukan. Ketika ini sudah dilakukan, Bapak Ibu akan sangat mudah nanti di dalam konteks penerapan anggaran. Memang permasalahan klasik Bapak Ibu, semua hal sudah kami lakukan, tapi ketika usulan sudah disampaikan untuk dibahas, selalu dicoret. Ya itu tantangan, saya bilang. Tidak hanya di daerah, di pusat juga begitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu kawan-kawan Satpol PP punya basic data yang sangat kuat, didukung oleh regulasi yang sangat kuat, mulai dari undang-undang. Kalau Bapak Ibu cermati kawan-kawan Satpol PP, tugas kawan-kawan Satpol PP itu sudah diatur dalam Undang-Undang 23, Pasal 255, penegakan perda, perkada, penyelenggaraan Tibum Tranmas, penyelenggaraan Linmas. Diperkuat lagi dengan PP 16 2018, revisi dari PP 6 2010, dan Permendagri terkait lainnya. Ini harus kita lakukan Bapak Ibu. Itu baru bicara tahapan pengumpulan data. Ketika kita masuk ke tahapan berikutnya Bapak Ibu, ini di dalam rancangan revisi Permendagri 100 itu sudah sangat lengkap. Saking lengkapnya kadang-kadang agak ngejelimet jadinya ngelihatnya. Sangat detail Bapak Ibu. Syaratnya mau tidak kita membaca. Karena sangat detailnya itu. Saya belum tahu apakah Bapak Ibu sudah terinfokan mengenai rancangan Permendagri, tapi kalau kami lihat sangat detailnya. Tujuannya tuh hanya satu, untuk memudahkan Bapak Ibu, rekan-rekan, tidak hanya Satpol PP, baik yang damkar ataupun bencana, ketika melakukan tahapan-tahapan ini. Sudah sangat dimudahkan sebenarnya kalau revisi Permendagri 100 ini jadi. Dan inilah yang akan kita tindak lanjuti, mengacu kepada revisi Permendagri 100, akan kami tindak lanjuti dengan revisi Permendagri teknisnya. Dalam hal ini Permendagri 121 untuk standar teknis terkait dengan sub urusan Trantibum, Permendagri 114 untuk sub urusan bencana kalau tidak salah, dan Permendagri 101 atau terbalik 101 terkait dengan sub urusan damkar. Ini yang akan kita tindak lanjuti revisinya kalau revisi Permendagri 100. Kita akan termasuk juga mungkin Bapak Ibu rekan-rekan Satpol PP mudah-mudahan sudah mempelajari secara detail Permendagri 121. Kami akan melakukan perubahan yang cukup radikal Bapak Ibu. Termasuk nanti akan kami siapkan lampirannya. Bagaimana sih caranya Bapak Ibu menerapkan SPM ini mulai dari tahap pengumpulan data sesuai dengan Permendagri, revisi Permendagri, sampai contoh-contoh perhitungan. Ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu karena di dalam Permendagri 121 memang terus terang kami akui tidak ada hal-hal tersebut. Ketika kita bicara tahapan, apa yang dibutuhkan dalam tahapan pengumpulan data itu belum ada. Permendagri 121 hanya bicara layanan. Kalau ada yang cedera harus diobati, cedera ringan. Kalau ada yang asetnya rusak harus diperbaiki kalau kerusakan ringan. Padahal seperti yang kami sampaikan tadi, kita bicara SPM sesuai Undang-Undang 23 dan PP 2 2018, kita bicara mutu Bapak Ibu. Mutu layanan. Mutu layanan ditentukan oleh beberapa hal. Sarana prasarana pendukung, kapasitas SDM. Kalau dalam konteks sub urusan Trantibum ada tidak SOP. Nah, ini harus dihitung. Termasuk juga dalam konteks menghitung capaian SPM. Ini yang belum ada di Permen 121 ataupun di Permendagri 100.
Di dalam Permendagri 100 Bapak Ibu, kalau ada filenya tolong dilihat, indikator capaian SPM adalah jumlah warga negara yang mendapatkan layanan. Loh, di satu sisi Bapak Ibu kawan-kawan Satpol PP ini hal yang menarik. Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan akibat dampak terdampak. Jumlah warga negara yang terdampak akibat penegakan hukum, penegakan perda perkada. Di satu sisi itulah indikator capaian. Tapi di sisi lain Bapak Ibu kawan-kawan Satpol PP, kalau Bapak Ibu melakukan kegiatan penegakan perda perkada ataupun kegiatan lainnya, kalau sudah dilakukan sesuai SOP, didukung oleh Sarpras yang memadai, didukung oleh SDM yang memadai, kita berharap tidak ada warga negara atau masyarakat yang terkena dampak kan. Ini kontradiksi loh Bapak Ibu. Di satu sisi jumlah warga negara kan mendapatkan layanan kalau ada yang terkena dampak. Dampak ini konotasinya negatif. Kalau ada masyarakat yang cedera, kalau ada masyarakat yang asetnya rusak, dampak negatif. Di sisi lain kawan-kawan Satpol PP tidak. Kalau sudah dilakukan dengan baik dan benar, kita berharap tidak ada masyarakat yang terkena dampak. Di satu sisi capaian SPM jadi 0. Karena tidak ada warga negara yang mendapatkan layanan. Tapi di sisi lain kami anggap 100% karena tidak ada masyarakat yang terkena dampak. Karena tidak ada yang terkena dampak, tidak ada yang mendapatkan layanan. Kontradiksi kan Bapak Ibu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita perbaiki di dalam revisi Permendagri termasuk standar teknis. Sehingga ketika Bapak Ibu dalam kegiatan penegakan perda perkada dalam konteks SPM, kalau sudah dilakukan sesuai SOP, kita bicara mutu, didukung oleh Sarpras, didukung oleh SDM, tidak ada yang terkena dampak, oke, dari sisi hitungan capaian 0, tapi kami anggap 100. Di sisi lain capaian SPM ditentukan juga oleh bagaimana kawan-kawan Satpol PP dalam penegakan perda perkada sesuai mutu layanan. Kita kaitkan dengan apakah sudah didukung dengan SOP, apakah sudah didukung dengan Sarpras, apakah sudah didukung dengan SDM yang memadai. Jadi indikator capaian Bapak Ibu SPM khususnya sub urusan Trantibum baik di dalam revisi Permendagri 100 maupun nanti di dalam revisi Permen 121 itu tidak hanya bicara jumlah warga negara yang mendapatkan layanan, tapi ditambah jumlah penegakan perda perkada yang sesuai mutu layanan. Jadi ditentukan apakah Bapak Ibu sudah ada atau sudah didukung dengan SOP, sudah didukung oleh Sarpras, sudah didukung oleh SDM yang memadai. Ini menjadi satu kesatuan di dalam penghitungan capaian SPM. Kalau tidak, Bapak Ibu kawan-kawan Satpol PP, ketika capaian SPM hanya ditentukan oleh jumlah warga negara yang mendapatkan layanan, akan kesulitan. Nanti Bapak Ibu kena marah pula oleh kepala daerah. Karena capaian SPM menjadi satu bagian dari total evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jangan sampai capaian SPM rendah karena tidak ada yang mendapatkan layanan membuat persentase total dari penyelenggaraan pemerintahan daerah itu menjadi turun. Ini yang kita coba hindari. Kemudian juga Bapak Ibu ketika kita bicara tahapan, tentu yang kami sampaikan tadi, setelah data-data yang Bapak Ibu kumpulkan lengkap, Bapak Ibu itu exercise untuk melakukan perhitungan kebutuhan. Misalnya sebagai contoh, ternyata di dalam kegiatan penegakan perda perkada Bapak Ibu itu memerlukan SOP tertentu. Kita punya Bapak Ibu, sesuai dengan tugas Bapak Ibu kawan-kawan Satpol PP nanti kami sedang melakukan revisi. Bapak Ibu punya SOP penegakan perda justisi, SOP penegakan perda non justisi, SOP penegakan perkada, SOP deteksi dini cegah dini, SOP pembinaan penyuluhan, SOP pengamanan,
sampai dengan SOP penanganan unjuk rasa kerusuhan massa. Kalau di dalam kegiatan penegakan perda nanti Bapak Ibu ternyata Bapak Ibu perlu dukungan beberapa SOP, tapi hanya ada 2 atau 3, kekurangannya itulah yang Bapak harus anggarkan untuk penyusunan SOP. Itu maksudnya adanya tahapan-tahapan ini. SOP yang sudah ada pun kan Bapak harus melakukan review, Pak. SOP itu bukan statis, sifatnya dinamis. Setiap tahun harus dilakukan review. Itu bisa dihitung dan dianggarkan. Karena di dalam Permendagri 90 itu sudah ada, Pak. Kodenya untuk bagaimana Bapak menganggarkan untuk penyusunan SOP. Lengkap semua, Pak. Tinggal mau atau tidak kita. Kemudian dalam konteks kebutuhan personil, dalam konteks penegakan perda perkada, berapa sih jumlah ideal Bapak Ibu rekan-rekan di Satpol PP, jumlah ideal PPNS? Kan dalam konteks penegakan perda justisi itu mutlak harus ada PPNS, Pak. Berapa idealnya satu Satpol PP? Regulasi mengatakan Bapak Ibu paling tidak harus punya 5 orang PPNS, 1 Kasatpol PP. Wajib. Karena PP mengatakan Kasatpol PP harus mempunyai kualifikasi sebagai PPNS. Kemudian mungkin 1 Kabid yang menangani, Kabid Gakda. 1 Kasih yang menangani sama anggota. Itu sedang digodok. Di dalam Permendagri 3 2019 tentang PPNS penegak perda itu ada, Pak. Itu diatur sampai pakaian dinas PPNS penegak perda di daerah itu ada semua. Permendagri 3 2019. Kawan-kawan Subdit PPNS saat ini sedang menyusun pedoman jumlah ideal PPNS di daerah, tapi gambarannya kurang lebih minimal 5 orang. Itu harus dihitung, Pak. Kalau misalnya Bapak Ibu kawan-kawan Satpol PP baru 2 orang, apalagi 1 orang, apalagi itu harus dihitung kebutuhannya. Kebutuhan mencetak 1 orang anggota Satpol PP menjadi PPNS, kalau kita bicaranya diklat pembentukan itu oleh Bareskrim ditetapkan 21 juta untuk 45 hari. Kalau seorang Kasatpol PP diklat manajemen itu kurang lebih anggarannya 16 sampai 17 juta. Bisa disusun kebutuhan-kebutuhan itu semua, Pak. Ketika untuk menghitung kebutuhan pemenuhan layanan dasar. Karena itu bagian, termasuk hal-hal lainnya. Sebagai contoh misalnya untuk Sarpras. Kebutuhan sarana prasarana selain mengacu kepada Permendagri yang kami sebutkan, kita pakai logika hitung-hitungan saja, Pak. Kalau misalnya anggota Satpol PP di daerah Bapak Ibu sekalian ada 100 orang baik PNS maupun baik PNS maupun non PNS. Kenapa kami sebutkan baik PNS maupun non PNS? Karena data yang ada saat ini menunjukkan seluruh Indonesia anggota Satpol PP itu kurang lebih 70%-nya itu non PNS. 30% lebihnya yang PNS. Padahal undang-undang mengatakan Pol PP adalah PNS. Nggak ada bicara lain, Pak. Di dalam pasal 255, pasal 256 itu dikatakan ayat 1, Pol PP adalah PNS, bukan ASN. Saya nggak tahu juga apakah ini kelupaan, karena pembahasan Undang-Undang 23 itu berbarengan dengan pembahasan Undang-Undang 5 2014 tentang ASN. Itu 2014. Undang-undang ASN ditetapkan bulan 2 atau bulan 3. Undang-Undang 23 ditetapkan November. Ini berbarengan. Di Undang-Undang 5 itu dikatakan yang namanya pegawai negeri kita ya, itu PNS dan P3K. Di dalam Undang-Undang 23, Pol PP adalah PNS. Apakah karena
kegiatan atau tugasnya penegakan perda perkada dalam konteks hukum harus PNS, atau memang waktu itu lupa menyesuaikan dengan Undang-Undang 5, saya nggak tahu. Tapi kondisinya seperti itu. Ini jadi bom waktu Pak bagi kawan-kawan Satpol PP. Ketika nanti manajemen ASN ditetapkan melalui PP 100, PP 11, itu kan ada masa waktunya P3K. Itu 3 tahun lagi semuanya itu tidak ada lain kecuali P3K. Bagaimana kawan-kawan Satpol PP ini yang non PNS? 70% lebih Pak. Saat ini yang masuk ke dalam P3K ini baru difokuskan pada guru dan tenaga kesehatan. 70.000 berarti 70.000 lebih kurang lebih Pak. Ini kami capek tiap hari nerima demo. Padahal ketika diangkat itu oleh keputusan kepala daerah ataupun keputusan kasat sendiri di daerah. Ketika menuntut menjadi PNS larinya ke kita. Ini bom waktu. 2 atau 3 tahun lagi ini semuanya harus P3K. Tidak hanya di Satpol PP, mungkin di daerah lain. Mungkin di perangkat daerah lain. Ini kenapa kami sampaikan tadi perlu dihitung untuk kebutuhan sarana prasarana. Kalau misalnya anggota Bapak ada 100, punya R2 hanya 2, kan nggak mungkin. Jumlah penegakan perda perkada setahun katakanlah Bapak Ibu punya rencana 10 kali atau 12 kali, berarti 1 kali 1 bulan. Kendaraan R2 yang dibutuhkan berapa? Jumlah anggota, itu semuanya bisa dihitung Pak, kebutuhan. Kalau sudah mencukupi ya bagus, tapi kalau belum mencukupi Bapak hitung kekurangannya berapa. Kami punya hitung-hitungan Pak, kondisi sekarang kami punya 2, kami butuh yang idealnya 10 kurang 8. Satu kendaraan R2 yang sudah ditentukan karena ada speknya Pak. Kalau untuk roda 2 itu minimal cc-nya 150, dilengkapi dengan tanda khusus. Itu ada angka kebutuhannya, tinggal dihitung. Bisa tidak dipenuhi dalam satu anggaran kebutuhan itu. Kalau tidak Bapak split. Kalau memang tidak bisa untuk tahun pertama kami perlu 3, tahun kedua 3. Caranya seperti itu Pak. Memang pertemuan kita ini karena terbatas tidak bisa menghitung secara detail. Tapi kami yakin Bapak Ibu kawan-kawan khususnya yang ada di Satpol PP, dilakukan perhitungan seperti itu nanti ketemu Pak. Dan ini harus kebutuhan roda 4. Bapak di dalam kegiatan penegakan perda perkada mutlak harus ada dalmas kendaraannya. Dalmas itu bisa menampung berapa orang? Katakanlah 20, 30, anggota Bapak berapa? Sekali bergerak berapa dalmas yang dibutuhkan? Katakanlah, oh ternyata setelah dihitung kami idealnya perlu paling tidak dengan jumlah anggota, jumlah luas wilayah, kami perlu 4 kendaraan dalmas. Kami hanya punya 1. 3 lagi ternyata kurangnya. Kalau memang tidak bisa dianggarkan tahun itu, Bapak punya planning. Ini yang namanya perencanaan Pak. Oke, kebutuhannya tahun pertama ini, tahun kedua. Dan ini harus disampaikan. Jangan berpikir dulu, pasti ditolak. Enggak, kita siapkan dulu Pak. Kalau data-data itu enggak ada ya gimana kita mau bertarung kan begitu Pak. Perhitungan-perhitungan yang dibutuhkan tidak ada, gimana kita mau berargumen nantinya di TAPD. Karena nanti regulasi-regulasi arahnya ke sana Pak. Pembahasan RAPBD itu akan didahului nanti dengan urusan wajib, yang akan dibahas itu urusan wajib pelayanan dasar dulu Pak. Sudah clear, sudah diprioritaskan atau belum? Kalau sudah clear, baru nanti ketika konsultasi RAPBD, lanjut ke urusan wajib yang non-yandas, baru urusan pilihan. Arahnya ke sana nanti. Tapi kalau kita tidak siap, ya jangan berharap. Disinilah dituntut kesiapan kita. Inilah salah satu alatnya untuk
bagaimana Bapak bisa mempersiapkan ini. Ketika kita bicara penyusunan rencana pemenuhannya, itu yang kami sampaikan tadi Pak. Kalau rencana yang Bapak sudah susun semua bisa dipenuhi 1 tahun, bagus, good. Asal didukung oleh PAD yang memadai. Tapi kalau belum bisa, Bapak punya planning. Rencana pemenuhan, pokoknya untuk SPM ini, katanya Bu Ida, selesai 3 tahun untuk kebutuhannya. Artinya Bapak susun. Itulah perencanaan yang baik dan benar Pak. Jangan pula kita paksakan harus terpenuhi tahun ini kalau memang keuangan daerah tidak tapi kita sudah punya planning. Ketika tahun depan Bapak nggak capek-capek lagi. Nih, penuhi yang kekurangannya. Yang dilakukan secara bertahap. Kemudian ketika kita bicara pelaksanaannya Pak. Ini yang kami sampaikan tadi. Selama ini saya tidak tahu karena kawan-kawan Satpol PP belum menyampaikan, bahasanya begini, ketika penerapan SPM, laporan penerapan SPM disampaikan kepada kawan-kawan di Ditjen Bangda melalui aplikasi ya yang sudah dibangun. Secara persis, Bapak Ibu kawan-kawan Satpol PP mohon maaf, belum pernah menyampaikan kepada kami laporan penerapan SPM. Katakanlah untuk tahun 2020, karena 2019 masa peralihan. Artinya apa? Artinya capaian tepat terkait dengan penerapan SPM yang Bapak Ibu kawan-kawan Satpol PP lakukan tahun 2020 tidak hanya bicara kuantitas Pak. Kalau kuantitas kita bisa saja menyampaikan 100%, kualitasnya seperti apa. Ini yang perlu kita sempurnakan. Bapak Ibu rekan-rekan Satpol PP sudah punya aplikasi pelaporan Satpol PP yang diatur di dalam Permendagri 27 2010. Sudah ada Pak. Yang sudah beberapa kali kami sampaikan melalui surat agar Bapak Ibu kawan-kawan melakukan input laporan. Setahu saya, seingat saya bulan Maret, tolong dikoreksi Pak Irwan ya, bulan 2 atau bulan 3 2020 kami sudah menyampaikan surat kepada Bapak Ibu agar segera melakukan pengisian laporan penyelenggaraan tugas Bapak Ibu melalui aplikasi. Dan itu bukan hal baru karena sudah berjalan dari tahun 2011. Nah, kami harapkan laporan terkait dengan SPM itu juga Bapak Ibu sertakan. Karena di dalam aplikasi itu ada dashboard laporan penyelenggaraan Trantibum Tranmas. Di situ Bapak masukkan. Kalau tidak ada data yang tepat dari Bapak Ibu, kami agak kesulitan. Saat ini juga sudah naik ke meja Pak Dirjen, kami ingatkan kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu kawan-kawan Satpol PP, Bapak Ibu sudah punya aplikasi Pak. Bapak Ibu tugaskan 1, 2, 3 orang yang khusus melakukan penginputan data. Karena apa? Karena ini untuk kepentingan kita juga. Kawan-kawan Bappenas, Bapak Ibu ketika kami berdiskusi, tiap tahun kami mencoba mengusulkan dukungan melalui APBN Bapak Ibu untuk Sarpras. Di samping itu memang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Satu hal yang ditanya, ada tidak Pak data Sarpras Satpol PP seluruh Indonesia? Bapak tahu kebutuhan provinsi A, kebutuhan idealnya berapa, kondisi existing berapa kendaraan mereka, kekurangannya berapa. Hal-hal seperti ini yang menjadi modal kami Pak. Tahun kemarin kami sudah rekap dan kami sudah sampaikan kepada Bappenas dan Kemenkyu data Bapak Ibu yang sudah disampaikan termasuk kebutuhan sarana prasarana yang yang mungkin dapat dipenuhi oleh mekanisme DAK. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu, kita sama-sama berupaya, kita sama-sama berjuang. Walaupun di dalam regulasi dikatakan
pemenuhan sarana prasarana minimal Satpol PP menjadi kewajiban pemerintah daerah. Di PP dan di Permendagri disebutkan, tapi tidak menutup dukungan APBN. Dan ini sudah dilakukan sebenarnya 2015. Kawan-kawan Satpol PP itu mendapatkan dukungan DAK. Kalau tidak salah waktu itu saya belum di situ. Itu kalau tidak salah 120 M dibagi, Pak. Untuk bangunan, untuk kendaraan 2016, 2017 tertutup untuk prioritas yang lain. Artinya kami di pusat, Bapak Ibu di daerah, kita saling sinergis mendukung data-data ini, Pak. Termasuk juga untuk penerapan SPM. Itu kira-kira Bapak Ibu secara teknis nanti Bapak Ibu bisa lihat data-data apa saja di dalam konteks tahapan-tahapan harus dilakukan. Kami menunggu Permendagri 100 ini jadi, kami sudah punya draft atau rancangan Permendagri revisi 121 secara spesifik sudah menyesuaikan dengan revisi Permendagri 100. Mudah-mudahan kita sama-sama berharap tahun ini selesai 2022 kita sudah menggunakan regulasi yang baru yang kita harapkan bersama akan jauh lebih memudahkan, Pak. Bagi Bapak Ibu tidak hanya di Satpol PP, termasuk juga damkar dan bencana. Damkar kan bicara penyelamatan evakuasi, Pak. Apabila ada kebakaran. Loh, kebakaran ini yang kita ingin hindari kok. Kan damkar memberikan layanan kalau terjadi kebakaran. Layanan evakuasi, layanan penyelamatan. Kalau tidak ada kebakaran, apakah berarti damkar, kawan-kawan damkar tidak memberikan layanan? Kan tidak begitu cara berpikirnya. Artinya ini ternyata perlu perubahan cara pandang. Tidak terjadi kebakaran itu justru yang menjadi utama, Pak. Itu harus dihitung bahwa itulah layanan Bapak, layanan pencegahan. Tapi kalau kita lihat regulasi kan belum. Layanan ini bicara ketika ada terjadi peristiwa kebakaran. Bagaimana kawan-kawan damkar melakukan evakuasi, melakukan penyelamatan, melakukan evakuasi. Padahal kalau tidak terjadi kebakaran, itu yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ini harus dihitung sebagai komponen capaian SPM. Sama juga dengan Satpol PP, kawan-kawan Satpol PP. Kalau tidak ada masyarakat yang terkena dampak, kan ini seharusnya dilihat sebagai justru inilah yang kita inginkan. Tidak ada masyarakat yang terkena dampak, justru kawan-kawan Satpol PP sudah bekerja dengan baik dan benar. Sudah sesuai dengan SOP, sudah didukung dengan ini, dan ini yang harus dihitung sebagai bagian capaian SPM. Ini yang belum ada di Permendagri 100 dan Permendagri 121. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan semua, gambaran secara umum. Kita manfaatkan waktu untuk berdiskusi. Apapun sebentar Bapak, belum selesai. Apapun yang Bapak Ibu tanyakan kami akan coba jawab semaksimal mungkin. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Beni atas penjelasannya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang saya catat dari penjelasan Pak Beni, yaitu bahwa dalam pencapaian 4 tahapan itu, yang pertama adalah pengumpulan data. Ada banyak data yang dibutuhkan, yaitu pertama data SOP, kemudian data jumlah perda yang ada di tiap-tiap daerah itu jumlahnya berapa, itu harus dimengerti oleh petugas Satpol PP. Dan juga harus dimengerti oleh petugas Satpol PP perda-perda tersebut. Kemudian juga data SDM, data jumlah penduduk, itu yang sangat dibutuhkan.